Halo, selamat datang di video demonstrasi animasi jantung menggunakan video model animasi. Nah, dalam sesi ini kita akan mempelajari dan mengamati secara visual bagaimana peredaran darah mengalir melalui jantung dan seluruh tubuh berdasarkan video animasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu kalau peredaran manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah paru atau pulmonal dan peredaran darah sistemik. Nah, peredaran darah paru atau pulmonal dimulai dari ventrikel kanan, yang dimana darah yang kaya karbon dioksida dan juga miskin oksigen akan dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, di paru-paru, darah akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, kemudian kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kalau peredaran darah sistemik itu dimulainya itu dari ventrikel kiri, yang dimana dia akan memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, setelah menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, darah akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava, lalu membawa limbah metabolisme dan juga dioksida, karbon dioksida. Nah, siklus ini akan terus berulang selama kita hidup. Serambi jantung atau atrium adalah bagian jantung bagian atas, sedangkan bilik jantung atau ventricle adalah bagian jantung bagian bawah. Antara bagian kanan dan kiri jantung dipisahkan oleh sekat jantung. Fungsi dari sekat jantung adalah untuk mencegah bercampurnya darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Dengan demikian, bagian jantung manusia meliputi 4 ruang, yaitu atrium dexter, serambi kanan, ventricle dexter, bilik kanan, atrium sinister, serambi kiri, dan ventricle sinister, bilik kiri. Di setiap ruang jantung tersebut terdapat katup yang mengatur perpindahan darah saat jantung bekerja, yaitu katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, katup pulmonalis, dan katup aorta. 4 ruang jantung manusia tersambung dengan pembuluh darah yang terdapat di seluruh tubuh, dimulai dari vena cava superior, pembuluh paling besar bagian atas, membawa darah kotor di seluruh tubuh bagian atas, kepala dan tangan menuju serambi kanan. Vena cava inferior, pembuluh besar bagian bawah, membawa darah kotor dari seluruh tubuh bagian bawah, kaki, dan tubuh menuju serambi kanan. Kemudian ada pulmonary trunk, membawa darah kotor dari serambi kanan ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari kiri kanan menuju kedua bronkus paru-paru. Satu-satunya arteri yang membawa darah yang kaya karbon dioksida. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru yang menuju serambi kiri. Satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen. Kedua pembuluh darah ini bercabang dua menjadi kiri dan kanan sesuai dengan arah paru-paru kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah aorta, mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung kiri-kiri ke seluruh tubuh. Merupakan pembuluh darah arteri terbesar yang langsung terhubung dengan jantung. Jadi, sirkulasi darah pada jantung dimulai dari serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida, kemudian ke bilik kanan membawa darah kotor tersebut dari jantung ke paru-paru, kemudian serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen. Kemudian bilik kiri membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, melalui video animasi tadi, kita dapat membedakan karakteristik dari arteri dan juga vena. Nah, kalau pada karakteristik arteri itu, arah alirannya itu dari jantung ke tubuh, sedangkan kalau vena itu dari tubuh ke jantung. Kalau kandungan darah arteri ini, dia memiliki kandungan darah yang umumnya kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nah, kalau pada vena itu umumnya miskin oksigen kecuali pada vena pulmonalisnya. Nah, kalau tekanan darahnya itu pada arteri itu dia memiliki tekanan yang tinggi, sedangkan kalau pada vena itu dia memiliki tekanan darah yang rendah. Nah, lalu ada karakteristik dari dinding pembuluhnya, di mana kalau arteri ini dia memiliki dinding pembuluh yang tebal dan juga elastis, sedangkan kalau pada vena itu dia memiliki dinding pembuluh yang tipis dan juga memiliki katup. Nah, katup pada arteri ini
tidak ada kecuali itu yang terdapat di dekat jantungnya. Lalu kalau pada vena ini dia memiliki katup yang dimana ini untuk mencegah aliran balik. Nah, dalam video animasi tadi bisa dibedakan secara warna, yaitu kalau arteri itu warna merah, darah kayak oksigen, dan kalau vena itu ditandai dengan warna biru yang dimana darah miskin oksigen, sehingga kita mudah menganalisiskan jalur peredaran darah.